Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini masih dengan pembahasan soal-soal KD 3.4, struktur dan ciri kebahasaan teks imajinasi bagian 3. Soal nomor 11, perhatikan kutipan cerita berikut. Peri Lilia, Sivi dan Putri Duyung memasuki gua tersebut dan melihat Raja Duyung di dalam sebuah gelembung besar sedang tertidur karena pengaruh sihir. Teringat dengan perkataan penyihir laut, Putri Duyung kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Katanya. Tiba-tiba Sivi memukul tangannya dan menggunakan sengatnya untuk memecahkan gelembung air tersebut. Kalimat langsung dalam kutipan cerita tersebut ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan atau diujarkan oleh tokoh di dalam cerita. Nah, di dalam penggalan cerita, kalimat langsung biasanya dituliskan dengan ditandai pemakaian tanda kutip, atau kalimat langsung ditulis di antara tanda kutip 2. Nah, dengan demikian jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang iya. Soal nomor 12, perhatikan kutipan cerita berikut. Lilia tidak seperti peri-peri lainnya. Ia tidak mempunyai sayap. Ia sering diejek oleh teman-temannya karena merasa berbeda dengan peri-peri lainnya. Lilia pun berusaha mencari tahu cara mendapatkan sayap. Kata ganti yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Nya, teman-teman. B. Iya, peri-peri. C. Nya, pun. D. Nya, iya. Nah, kata ganti yang umum dipakai dalam cerita imajinasi ada kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Nah, kata ganti orang ada kata ganti orang pertama, aku, saya, kami, kita. Kata ganti orang kedua, kamu, kau, kalian. Misalnya kata ganti ketiga, ia, dia, mereka, dan lainnya. Nah, kata ganti penunjuk misalnya ini itu. Kata ganti penanya ya apa, siapa, dan lain sebagainya. Di samping itu juga kita mengenal ada kata ganti milik, misalnya ku, mu, nya. Nah, dari penjelasan ini kalian bisa mendata kata ganti apa saja yang ada di dalam penggalan cerita ini. Maka jawabannya adalah yang iya, betul. Soal nomor 13, perhatikan penggalan cerita berikut. Aku ingin tahu keberadaan Raja Duyung, tanya Peri Lilia. Kalimat tersebut jika diubah ke dalam kalimat tidak langsung akan menjadi A. Peri Lilia ingin memberitahukan keberadaan Raja Duyung. B. Peri Lilia menanyakan kepada Raja Duyung di manakah keberadaannya Raja Duyung. C. Raja Duyung menanyakan keberadaan Peri Lilia. D. Peri Lilia menanyakan di manakah keberadaan Raja Duyung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mencoba menyampaikan kembali informasi kepada pendengar atau pembaca tentang apa yang diucapkan oleh tokoh dalam cerita. Cara mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung prinsipnya adalah mengganti kata ganti yang ada ketika dalam kalimat langsung itu kata ganti yang digunakan adalah orang pertama, maka dalam kalimat tidak langsung kata ganti orang pertama akan berubah menjadi kata ganti orang ketiga.
Nah, dari penjelasan ini, maka jawaban yang benar adalah yang iya. Soal nomor 14. Perhatikan penggalan cerita berikut. Akhirnya mereka meninggalkan Brutus yang terluka parah di gua tersebut untuk pulang ke tepi karang. Di sana Raja Duyung disambut dengan sukacita dan Putri Duyung, Peri Lilia, dan Sivi dieluk-elukan karena sudah berhasil membebaskan sang raja. Konjungsi urutan waktu dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Akhirnya, B. Mereka, C. Di sana, D. Dan. Konjungsi urutan waktu adalah kata penghubung yang menyatakan urutan peristiwa berdasarkan kurun waktunya. Misalnya, setelah itu, sesudahnya, sementara itu, akhirnya. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah soal nomor 15. Di antara kalimat berikut yang tidak menggunakan kata ganti orang adalah A. Apa bentuknya? Warnanya apa? B. Mengapa harus kami? Bukankah masih banyak orang yang kuat di luar sana? C. Hanya kalian yang setia pada sahabat. D. Baiklah, kata kami berempat. Ratu memberikan peta dan kekuatan untuk ke sana. Kata ganti orang ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama misalnya aku, kami, kita. Kata ganti orang kedua misalnya kau, kamu, kalian. Kata ganti orang ketiga misalnya ia, dia, mereka. Nah, dari kalimat-kalimat berikut yang tidak menggunakan kata ganti orang adalah yang pilihan. Ya, kalian tentu sudah tahu jawabannya. Nah, sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Jika kalian merasa bahwa pembahasan ini bermanfaat, maka bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk bisa subscribe. Karena dengan subscribe, setidak-tidaknya kalian memberi semangat buat Bapak untuk terus bisa berbagi. Terima kasih.